Bapak ambilkan secuplik cerita. Perhatikan, ada kisah itu namanya. Ada kisah seorang wanita itu duduknya di kelas 2 SMP. Perhatikan, dia sangat terhipnotis dengan namanya HP. Jadi waktu sewaktu yang dipegang itu adalah HP. Singkat cerita, dia dapat kenalan seseorang melalui sosial media lewat Facebook. Orang itu adalah orang jauh, nggak pernah dia kenal sama sekali. Karena sering chatan, akhirnya tukar-tukaran nomor. Akhirnya sering berkomunikasi. Nah, ketika menginjak usianya kelas 3 SMP, itu si kenalan si cowoknya itu mau memutuskannya. Karena sudah saking cintanya, itu si perempuan itu niat pengen bunuh diri. Kalau mau diputusin bunuh diri. Pokoknya sampai ngomong seperti itu ya. Akhirnya singkat ceritanya, perhatikan ini panjang ceritanya, singkat cerita saja. Akhirnya si laki-laki yang dia kenal dari sosial media tadi, dari Facebook tadi, karena si perempuannya sudah ngancam bunuh diri, itu akhirnya datang menuju alamat si perempuan tadi. Ketika sampai ya, itu sebelum masih berjalan itu si ceweknya yo nunggu sungguhan ya, ceweknya arep teko ya, arep menani, arep merabeni ya. Nah, ketika sampai di rumahnya, cowok yang dia kenal dari sosial media itu, ternyata itu usianya sudah 40-an, sudah pernah nikah. Padahal selama ini ketika lihat di sosial media, wih fotonya kayak wong Korea. Tapi perhatikan lagi ceritanya, perhatikan lagi kita lanjutkan. Tapi karena sudah seperti sebenarnya rasa kecewa gak ada, tapi karena sudah terlanjur cinta, akhirnya benar terjadilah pernikahan. Terus yang saking cintanya, cowoknya itu datang itu nggak membawa orang tua, akhirnya dinikahi lah ya. Ketika nikah berjalan 1 bulan, itu ternyata ada nomor baru menghubungi ya. Itu ternyata adalah istrinya yang belum sah cerai. Jadi baru bisa belum sah cerai, akhirnya mencari. Dan singkat ceritanya lagi, ternyata yang anak perempuan kelas 2 SMP tadi itu dijadikan istri kedua. Baru usia kelas 2 SMP sudah jadi istri yang kedua. Itulah berkat dari kenalan lewat sosial media. Itu kalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, itu contoh ceritanya. Nah, ini Bapak akan cerita lagi. Ini perihal untuk yang cowok juga. Tadi kisahnya seperti itu. Itu yang cowok. Ini cerita nyata lah, perhatikan. Tadi yang pertama tentang cerita cewek tadi, perhatikan. Itu juga nyata terjadi di alam nyata.
Nggak perlu Bapak sebutkan alamatnya mana, namanya siapa, nggak perlu, tapi kisah nyata. Ini sekarang untuk yang cowok, perhatikan, jika kita memanfaatkan HP untuk hal yang tidak baik juga. Untuk yang cowok, perhatikan, sekarang memang benar kita bisa menyadari sekarang eranya era digital, apa-apa HP, dikit-dikit tapi kalau kita berlebihan menggunakan HP itu juga tidak baik. Ini ada cerita juga, sekarang anaknya itu masih melakukan perawatan di rumah sakit ternama di daerah Jakarta sana ya. Itu sebenarnya juga nggak jauh di daerah kita juga, di daerah kita juga nggak jauh. Untuk yang laki-laki itu sehari-hari, entah itu pagi, entah itu malam, siang, entah hujan, entah panas, buh adus, gohorak, sekelane HP main game. Karena dia sering main game, singkat ceritanya, mata, nak perhatikan mata perhatikan. Mata yang normalnya itu warnanya hitam dan putih, itu awal-awalnya itu pertama itu jadi bintik-bintik merah. Berarti kalau nak sampai dia coba. Ini cerita Bapak. Jangan diremehkan. Nah, itu kalau mengganggu mata kalian gimana coba? Bos gak cerita nih. Jadi awal mulanya itu mata yang putih itu ada bintik-bintik merah. Dan yang dia rasakan itu mata sering keluar air dan sering gatel. Jadi gatel, keluar air, dan di warna putihnya itu terdapat bintik-bintik merah. Walau seperti itu dia hiraukan. Nah, lama-kelamaan bintik merah itu semakin banyak dan dia juga tetap meremehkan. Akhirnya dia cuma beli obat Insto buat mata itu di apotek, ditetesi itu. Habis satu botol tetap nggak ada perubahan karena dia juga nggak berhenti main game. Di sini ada yang mau seperti itu. Terus singkat ceritanya lagi, lama kelamaan matanya itu merah. Jadi bukan hitam putih lagi, hitam merah. Dan kelopak mata itu membengkak, hitam terus merah, dia membengkak. Akhirnya seperti itu dia baru ngomong sama orang tuanya, "Pak, motoku ngopo?" Akhirnya diperiksa ke rumah sakit spesialis mata, divonis kalau matanya ini bukan rapi ya, matanya ini katarak ya. Akhirnya dikasihlah obat sama pegawai rumah sakit ya. Akhirnya dia pulang, nyampe rumah obat itu habis, dia main game lagi. Akhirnya perhatikan lagi, akhirnya coba perhatikan dulu.
dulu, belum selesai ceritanya. Akhirnya yang dulunya itu yang keluar itu cuma air ketika gatel itu jadi seperti warna merah campur kekuningan seperti nanas. Akhirnya dibawa ke Jakarta sana. Sampai di Jakarta itu divonis bahwa juga penyakit, penyakit yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Jadi yang dirasakan sekarang matanya itu gatal, warnanya merah, dan ketika berbes ya, itu keluarnya bukan air lagi, tapi ada warna kemerah-merah campur putih. Entah mungkin di dalamnya itu ada nggak tahu apa ya, mungkin darah campur nanah atau nggak tahu ya. Dan sekarang masih melalui perawatan. Nah sekarang tanya, ada yang mau seperti itu? Ini sama, perempuan mau laki-laki sama saja. Ada yang mau seperti itu? Sayang dengan mata yang sehat apa sayang dengan gamenya? Coba kita ulangi pertanyaannya. Sayang dengan mata sehat apa sayang dengan gamenya? Kalau sayang dengan gamenya silakan dilanjutkan. Silakan dilanjutkan. Dan dampaknya silakan dirasakan sendiri. Karena ternyata menurut kesehatan dari pancaran cahaya HP itulah lama-kelamaan yang akan menyebabkan iritasi pada mata. Pertama iritasi, dan nanti lama-kelamaan akan jadilah seperti itu. Nah, kalau ada yang sayang sama mata sehatnya, mulai detik ini gamenya di stop. Yang perempuan juga sama, kurangi sosial medianya. Jangan gunakan, perhatikan, jangan gunakan HP itu jika tidak ada faedahnya. Tapi ketika saat ini ada tugas ya silakan.